Sahabat Kompas.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir, mengumumkan bahwa pihaknya akan membubarkan 7 BUMN dalam waktu dekat. Saat ini, baru 3 BUMN yang sudah dibubarkan, yakni Kertas Kraft Aceh, PT Iglas, dan Industri Sandang Nusantara. Sehingga masih ada 4 BUMN yang rencananya akan dibubarkan. Apa saja 4 nama BUMN yang akan dibubarkan Erick Thohir itu? Diketahui, 4 perusahaan BUMN di bawah holding Dana Reksa PPA yang akan dibubarkan oleh Kementerian BUMN antara lain perusahaan Merpati Nusantara Airlines mulai dioperasikan berkat rintisan yang dilakukan Angkatan Udara dan Dwi Fungsi ABRI pada September 1962. Pada 1975, perusahaan itu berubah jadi Persero dan tercatat sejak 26 Oktober 1978, Merpati Nusantara Airlines menjadi anak perusahaan Garuda Airways. Maskapai ini mengalami masalah keuangan dan terlilit hutang mencapai 10,95 triliun rupiah. Istaka Karya berdiri sebagai perusahaan konstruksi konsorsium pada 1979 dengan nama PT Indonesian Consortium of Construction Industries. PT Istaka Karya Persero menangani proyek-proyek di berbagai daerah, terutama proyek pemerintah. Istaka dikenal dengan beberapa proyek flyover di beberapa daerah. Pada tahun 2019 dan 2020, Istaka Karya mengalami kondisi sulit, di mana tahun politik itu membuat perusahaan sulit mendapatkan proyek. Pasalnya, banyak tender proyek yang ditunda hingga pemilu berakhir. PT Kertas Leces adalah salah satu BUMN yang bertugas memproduksi kertas di Indonesia. Selama beroperasi, PT Kertas Leces mengalami kerugian dengan total tagihan sebesar 2.124 triliun rupiah. Sehingga perusahaan tersebut diputus pailit atau bangkrut oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 25 September 2018. PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional berdiri pada 1974 dan dikhususkan untuk melakukan usaha di bidang pengembangan armada niaga nasional. Perusahaan ini tidak hanya menyediakan dan mengoperasikan armada niaga serta jasa pengadaan kapal, tetapi juga sebagai perantara pengadaan kapal dan perdagangan di bidang armada niaga. Perseroan ini memiliki usaha telekomunikasi navigasi maritim dan jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor maritim. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional berdiri dengan modal dasar 180 miliar rupiah dan modal di setor pemerintah 45 miliar rupiah. Sementara itu, 93% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sekitar 6,9% dimiliki oleh Bank Mandiri.